Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim mubarik ala habibina wa qudwatina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, senantiasa lisan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, atas setiap curahan nikmat, atas setiap karunia yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terhaturkan dan tercurahkan kepada qudwatuna Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pula senantiasa tercurahkan kepada segenap keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, dan juga kepada seluruh para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dengan keimanan sampai dengan yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu-ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tadi saya diminta untuk memaparkan tentang masalah motivasi daripada sedekah. Ya mungkin itulah yang saya akan sampaikan. Kalau nanti terkait tentang rincian fikihnya, nanti mungkin ada perwakilan dari lembaga mil zakat, ya. Ada Izi di sini yang nanti akan bisa memaparkan mungkin lebih detail lagi, dan tentunya dengan bagan mungkin ya, dengan struktur yang lebih nyaman untuk dilihat gitu ya. Karena memang kalau ngaji fikih, apalagi fikih zakat itu memang bagusnya pakai tulisan, Pak. Cuman kan orang Indonesia ini tipikal ngajinya banyak yang model Imam Bukhari, bukan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu beliau pernah mengatakan al-ilmu soidun wa kitabah qaiduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah. Ilmu itu binatang buruan, tulisan itu pengikatnya. Ikatlah binatang buruan kamu dengan kuat supaya nggak lepas, kata Imam Syafi'i. Ya. Nah, saya ngelihat di sini yang bawa catatan cuman berapa orang ini? Ini model Imam Syafi'i ini. Kenapa? Karena tahu, sadar diri bahwasanya tidak dianugerahkan otak secemerlang Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari beliau tidak perlu memakai catatan, karena beliau bisa mengulangi perkataan gurunya dari 1 jam yang lalu, bisa dirinci. Imam Bukhari itu pernah dihadapkan di hadapan 10 ahli hadis di Kufah. Makanya kemudian beliau mendapatkan legitimasi. Kenapa? Karena beliau sudah mampu menaklukkan ahlu Kufah. Ahlu Kufah ini kan terkenal cerewet kalau bahasa saya. Terkenal detailnya bukan main. Jadi 10 ahli hadis dari Kufah itu duduk ngetes Imam Bukhari itu satu syekh membawakan 10 hadis yang matan dan rawinya sudah dibolak-balik. Ya. Syekh pertama baca 1 hadis, matan rawi periwayatnya
an fulan bin fulan an fulan bin fulan hadasana an fulan bin fulan qala hadasani bla 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 bla, udah dirubah semua. 10 hadis, kok Imam Bukhari diam aja. Nah, syekh kedua dipersilahkan, syekh 2 silakan baca. Sampai ke syekh yang ke-10. Kemudian setelah selesai semua jadi 1 orang 10 hadis dikali 10 orang berarti 100 hadis. Selesai semua kata Imam Bukhari, saya akan mengkoreksi. Anda syekh, Anda pertama tadi menyebutkan hadis. Hadis yang Anda sebutkan rawi serta matanya terbalik semua. Tadi Anda menyebutkan bla 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 bla. Yang benar bla 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 bla. Itu 10 ahli hadis Kufah itu akhirnya mengaku, nah ini baru benar-benar ahli hadis. Makanya derajatnya Imam Bukhari secara kedobitan di atas imam-imam yang lain. Maka Sahih Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih di atas muka bumi setelah Al-Quran. Nah, kayaknya orang Indonesia qadarullahnya sepertinya lo ngajinya model Imam Bukhari, nggak pakai catatan, wis kedengeran pokoknya semuanya ditangkap gitu ya. Tapi saya nggak tahu bisa nggak ngulangin perkataan saya dari 5 menit yang lalu, bisa nggak kira-kira? Kalau enggak, saran saya lain kali ngajinya model Imam Syafi'i ditulis seperti itu. Saya dulu ngaji kalau sama kiai saya nggak nulis itu malah kena marah. Sampai kalau lagi males itu terpaksa bawa buku sama pulpen ecak-ecak nulis. Karena males tapi takut kena marah. Karena dulu diwajibkan, ya. Walaupun ya asli ya, tulisan-tulisan saya di pondok pesantren itu masih masih ada, ya. Catatan-catatan kakinya itu bahkan lebih banyak daripada poin yang diterangkan seperti itu. Ya, nah berhubung ini nggak pakai tulisan, biar enak nyernanya saya cerita aja ya Bapak Ibu. Kalau cerita kan enak kan, ya kan, nggak perlu pakai aduh Ustaz tadi nyampein apa ya, poin nomor 1, 2, 3 nanti lupa semua. Saya cerita aja. Tapi insya Allah ceritanya bukan cerita pepesan kosong karena Ustadz dilarang cerita pepesan kosong. Ya, ingat. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini saya sering katakan kepada para asatidz nih. Barang siapa yang berdusta atas namaku siap-siap mendapatkan satu tempat di neraka. Makanya Ustadz tuh nggak boleh pepesan kosong, ceritanya nggak boleh ngawur dia. Ya. Ya, jadi lebih mudah diingat ya. Cerita yang insya Allah benar apa adanya, sekaligus cerita yang insya Allah akan terkait dengan motivasi kita. Jadi saya ingin menceritakan tentang salah satu sosok sahabat Rasul yang saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini kalau nggak teliti membaca sejarah nggak bakal nemu tentang sosok sahabat ini, nggak bakal nemu. Ya, coba kalau bapak-bapak ini selain dengar ceramah saya loh ya, masalahnya ceramah saya yang model kayak gini nih sudah banyak beredar di YouTube ya. Siapa yang sudah pernah mendengar nama sahabat yang bernama Ulbah bin Zaid Al-Harisi? Baru sekarang, betul. Dan kita pun, para asatidz pun kalau tidak detail membaca sejarah nggak bakal ketemu. Ya kalau sejarahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian 6 orang sisa daripada Al-Ashrah Mubashir bil Jannah, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Abdurrahman bin Auf, ya. Apalagi Abdurrahman bin Auf sama Utsman bin Affan. Orang lembaga amil zakat nggak boleh lupa dengan dua orang itu. Orang lembaga amil zakat nggak tahu kehidupannya Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, nggak pantas jadi orang lembaga amil zakat. Loh, memang 2 tokoh ini kok yang terkenal dengan dermawanannya. Nah, tapi saya ingin menceritakan beliau Ulbah bin Zaid Al-Harisi yang patut dijuluki si fakir yang dermawan. Aneh kan? Apa? Seperti ada kontradiktif, ya kan? Ada kontradiksi ya. Biasanya sifat kedermawanan itu akan lahir dari orang-orang yang dilebihkan oleh Allah secara rizki harta tentunya, baru disebut dermawan seperti itu, orang kaya yang dermawan. Tapi beliau bisa membuktikan dalam kondisi fakir loh ya, bukan miskin ya. Fakir itu jauh beda dengan miskin.
Sampai fakir itu nomor 1 asnaf penerima zakat. Betul Ustaz ya? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Baru kemudian 8 asnafnya itu. Ya, surat Taubah itu ayat 60 itu disebutkan sedekah itu, zakat itu penerimanya yang pertama fakir, yang kedua miskin. Fakir didahulukan daripada miskin. Sehingga terminologi fakir itu memang orang-orang yang terhalang untuk mencari rezeki Allah. Kalau orang miskin itu Pak, dia itu punya penghasilan, cuman penghasilan dia nggak sesuai dengan pengeluaran. Bukan pengeluaran model kayak ibu-ibu yang beli lipstik, bukan Bu. Pengeluarannya itu bayar SPP, beli beras, beli gas, bayar listrik itu nggak cukup. Ya, makanya ada yang ditanya sama saya, Ustaz, kalau penghasilan 5 juta orang miskin bukan? Ya bisa miskin saya bilang. Kalau punya anak 12 semuanya sekolah saya bilang. Miskin itu. Penghasilan 5 juta, anak 12. Sehari satu, setahun satu, kok sehari satu kata ibu-ibu emang kucing katanya, ya kan? 12 sekolah semua, 9 sekolah, ya, dan nggak ada yang gratis, bayar semua, ya miskin, buat beli beras aja susah mungkin, ya. Nah sahabat Ulbah bin Zaid al-Harisi ini, beliau ini kategorinya fakir. Kenapa fakir? Saking fakirnya beliau ini satu di antara 30-an sahabat Rasul yang bergelar ahlu sufah. Tinggalnya di masjid, makannya dari orang sodakoh di masjid, melakukan semua aktivitasnya rata-rata di masjid. Kenapa? Ya karena memang gak punya rumah. Beliau ini memang diselipkan dalam sejarah hanya pada peristiwa Perang Tabuk. Nah saya cerita dulu tentang masalah Perang Tabuk. Perang Tabuk ini cukup fenomenal dalam syariat Islam. Perang yang terjadi di tahun ke-9 Hijriah, 1 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Berarti bulan apa? Bulan Syawal. Alhamdulillah, enak tapi ya ngurutinnya ya. Tapi kalau dites satu-satu dari Muharram ke Dzulhijjah belum tentu hafal nih. Kebanyakan kemakan propaganda orang-orang ini nih, sekuler ini. Iya, sambil menjem bisa menghafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Padahal Pak, kalau diteliti dari segi nama, kalau kita bicara masalah fikroh, Januari dari dewa Janus, sampai Desember diambil dari nama dewa Desem. Semuanya dewa-dewa Yunani kuno. Nah, kita umat Islam nggak hafal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kita taunya apa? Taunya cuman Syawal, Ramadan sama Dzulhijjah. Iya, sama Muharram kalau Muharraman seperti itu. Ya, coba saya tes sekarang. Afwan ya, maaf ini namanya tebak-tebak buah manggis ya. Sekarang kalau Hijriahnya tanggal berapa? Ayo. Kalau Hijriahnya tanggal berapa coba? Tanggal berapa Rajab saya tanya? Hah? 17 Rajab. Betul 17 Rajab. Nah, iya, ini waktu yang paling bagus untuk berbekam. Sunnah berbekam itu ya 17, 19, 21. Cuman bagi yang berpuasa untuk menghindari ikhtilaf dalam fikih, ya berbekamnya hari Sabtu saja. Ya kan, karena Kamis qadarullah ini kan yang biasa puasa Senin Kamis kan. Karena berbekam itu banyak juga yang mengatakan batal kalau lagi puasa. Kenapa? Karena orang habis berbekam itu seger. Karena dia menyehatkan. Makanya saya bilang sama yang biasa membekam saya Sabtu. Saya bilang saya ngambil tanggal 19 karena sunnah bekam 3 hari tiap bulan tuh ya. Tanggal 17, 19 dan 20, 21. Penanggalan Hijriah tapi lo ya, jangan penanggalan Masehi. Ya, ini dia. Tapi Perang Tabuk itu model saya ceramah gini, kadang-kadang ngelantur kemana-mana gitu ya. Nggak apa-apa ya. Sebenarnya itu teknik buat nyedikitin materi. Saya kasih tahu ini. Iya, biar cerita kebanyakan jadi materi sedikit jadi kelihatan lebar seperti itu ya. Saya kalau ngajarin dai-dai yang baru lulus dari pondok pesantren ya kayak gitu metodenya gitu ya. Ya. Jadi perang Tabuk ini perang yang fenomenal, cukup fenomenal. Terjadi di tahun ke-9 Hijriah, 1 bulan sebelum bulan Ramadan.
Kenapa perang ini terjadi? Salah satunya penyebabnya adalah kekalahan yang memalukan setahun sebelumnya yang diderita oleh salah satu kubu superior negara adidaya pada saat itu, yaitu negara-negara Romawi. Ya, Romawi itu kan kekuasaannya banyak. Nah, Romawi itu di tahun sebelumnya berperang melawan umat Islam di perang yang namanya perang Mu'tah, bukan Mut'ah ya, Mu'tah. Di lembah Mu'tah. Kalau Mut'ah orang Syiah, kawin kontrak. Ya. Beda penekanan udah beda ya. Di perang Mu'tah itu kaum muslimin dengan jumlah 3.000 pasukan bisa mengalahkan 200.000 pasukan Romawi dengan persenjataan yang lengkap sekali. Ya. Itulah kehebatan umat Islam yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa banyak pasukan dengan jumlah yang sedikit bisa mengalahkan pasukan dengan jumlah yang banyak dengan seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai luar biasa. Karena merasa dipermalukan di perang Mu'tah, mereka memobilisasi pasukan dengan jumlah yang besar kemudian untuk menuntut balas, dan akhirnya mereka mendatangi Tabuk. Berita ini rupanya terdengar oleh Rasulullah, dan luar biasanya Rasulullah berbeda dari seperti biasanya. Beliau itu merasa galau. Kenapa? Resah. Karena peperangan ini sudah jumlahnya jauh lebih besar lagi pasukan yang datang. Ditambah qadarullah pada saat itu musim Madinah itu sedang terlanda musim yang kemarau panjang, lagi paceklik. Ya. Susahnya bukan main. Ya. Ditambah lagi pada saat itu kan musim panas, musim yang sebenarnya paling tepat untuk mematangkan kurma. Ya. Bapak Ibu kalau ngelihat kurma di Indonesia sudah berbentuk kurma yang kita lihat, berbeda nanti kalau di batangnya. Kalau kurma matang tapi belum mengeluarkan madunya, rasanya percis seperti sawu. Kalau sudah pernah haji atau umroh, saya yakin udah pernah. Kalau pengen beli paling banyak di Masjid Kuba pedagangnya itu. Betul ya. Jadi saya pernah ngajak istri saya tuh, ya karena qadarullah saya beberapa kali diizinkan oleh Allah ke tanah suci karena pernah jadi pembimbing. Ya saya bilang makan mie, saya bilang. Kok kayak rasa sawo tapi kerenyes-kerenyes ya, Bi? Ya ini namanya kurma, saya bilang. Kurma belum kena badai panas. Kalau sudah kena badai panas dia keluar madunya. Jadinya manisnya begitu luar biasa. Aslinya kalau yang ininya apalagi masukin kulkas seger itu. Masya Allah segernya bukan main tuh. Ya. Pada saat itu Madinah seperti itu kondisinya. Dan itulah peperangan yang menguji mentalnya umat Islam. Kalau yang munafik nggak bakal ikut. Kenapa? Ya sulit. Sudah pasukannya sulit, dana lagi nggak ada, mereka lagi menantikan panen kurma, lebih baik di rumah. Dan ini pernah satu orang munafik datang menghadap kepada Rasulullah pakai petantang petenteng, namanya Jad bin Qais. Ini orang munafik ini. Datang kepada Rasulullah, padahal Rasul sudah dikasih tahu sama Jibril, ini orang munafik mau datang, mau ngasih alasan nih. Jad ini ngomong sama Rasulullah, Rasul, engkau tahu saya ini adalah orang yang pemberani. Saya ini pemberani, cuman kan engkau juga tahu saya di kalangan kaum saya itu adalah orang-orang yang mudah terpedaya dengan wanita. Dia ngakuin dia mudah terpedaya dengan wanita. Sedangkan pada saat ini engkau akan membawa kami berperang melawan Bani Asr. Bani Asr itu sebutan untuk orang-orang Romawi. Dan kita pun semua tahu bagaimana kualitas wanitanya Bani Asr. Orang Romawi itu kalau perang bawa perempuan-perempuannya cantik-cantik kan. Alasannya dia, maka oleh karena itu ya Rasulullah, la taftini fi fitnatih. Jangan engkau jatuhkan saya ke dalam fitnah. Saya nanti kalau dibawa berperang nanti saya berzina lagi sama wanita Romawi itu. Wis saya minta izin, saya nggak usah ikut perang katanya. Ya sudah, karena alasannya begitu dikasih. Begitu nyampe rumah, kata Jad bin Qais sama kaumnya, jangan perang lagi, panas katanya. Modar nanti mati lagi. Turun ayat terkait ini. Kulnar, Muhammad katakan kepada si Jad bin Qais, nar, api neraka, asyaddul har, itu jauh lebih panas. Dia teruji benar, siapa yang berangkat itu luar biasa. Nah,
Spesialnya khusus di perang Tabuk ini Rasul kasih pengumuman sama semua kaum muslimin, yang boleh berangkat di ekspedisi jihad kali ini hanya orang yang punya bekal. Pengumuman Rasul ini kan mengusik hati Ulbah bin Zaid al-Harisi dan kawan-kawannya yang miskin. Maka Ulbah mewakili sahabat-sahabatnya datang menghadap kepada Rasulullah. Assalamualaikum Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa Ulbah? Rasul, seperti biasa. Kenapa? Kami mohon disertakan untuk berjihad kali ini. Biasanya sebelumnya disertakan. Iya Ulbah, kami akan sertakan, tapi saya sudah memberikan aturan. Engkau sudah punya bekal belum? Bekal apa Rasul? Punya kendaraan enggak buat menuju ke lembah Tabuk? Enggak punya Rasul. Dan memang itu pasukan sulit. Di perang Tabuk itu Bapak Ibu, saking sulitnya dinamakan Jaisul Usrah. Kenapa Jaisul Usrah? Bayangkan, satu ekor unta itu bisa ditunggangi oleh 10 orang secara bergantian. Nyampe Tabuk, untanya disembelih, persediaan airnya dijadikan cadangan air, dagingnya dijadikan makanan, isi perutnya untuk pelembab. Benar. Iya. Karena musimnya panas sekali pada saat itu. Ketika Ulbah ditanya oleh Rasulullah, punya kendaraan enggak? Enggak punya Rasul. Oh enggak apa-apa dah, kalau enggak punya kendaraan kan bisa nebeng. Punya senjata Ulbah? Punya apa? Pedang atau busur panah dengan anak panahnya? Atau tombak? Enggak punya juga ya Rasul. Oh enggak punya ya. Ya enggak apa-apa lah. Punya ini enggak Ulbah? Punya tameng yang bisa menghindarkan diri kamu dari apa? Dari musuh. Ya artinya kan bisa tangan kosong gitu ya kan. Enggak punya juga ya Rasul, kan fakir. Waduh, kata Rasul, ini kalau tameng enggak punya enggak baju besi, yang minimal kalau kegebuk sama pedang enggak parah-parah amat lah lukanya seperti itu. Enggak punya juga ya Rasul. Akhirnya apa kata Rasul? Maaf Ulbah, saya sudah tetapkan kali ini yang boleh berangkat adalah orang-orang yang memiliki bekal. Tetaplah kamu di Madinah, jagalah kota Madinah, siapa tahu ada serangan musuh. Ya, seorang muslim kalau sudah datang perintah dari Allah dan Rasulnya, maka tugas mereka cuman sami'na wa ata'na. Walaupun hati perih, ya Allah dilarang berjihad, nangis. Mental orang beriman sejatinya gitu, dilarang berjihad, nangis. Belum tentu kalau kita, ayo kita berjihad, cari alasan, Pak pekerjaan di kantor nggak bisa ditinggal katanya. Apalagi yang pengantin baru, aduh gimana ini, saya baru pengantin baru, takut terngiang-ngiang wajah istri saya di medan jihad katanya. Ya, Ulbah ditolak berjihad, sedih dia. Tapi lebih sedih lagi ketika pagi hari ditolak, ba'da sholat duhur Rasul ngasih pengumuman. Pengumumannya apa? Rasul ngomong begini, man jahada hadal jaisul usrah falahul jannah. Siapa yang membantu pasukan yang sulit ini, maka dia mendapatkan surga. Ya. Ayo siapa yang mau bantu? Diam para sahabat. Tiba-tiba ngacung satu orang, dilihat sama Rasul. Ternyata siapa? Utsman bin Affan. Utsman, mau ngapain? Kalau ndak ada yang mau bantu dulu Rasul, saya dululah Rasul. Apa? Saya bantu Rasul. 1000 ekor unta beserta perbekalan yang ada di atasnya. Juragan. 1000 ekor unta. Didoakan sama Rasulullah. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Masya Allah, luar biasa. Tabarakallah. Ayo, Ustaz Utsman. Ayo, siapa lagi yang lain? Siapa lagi yang lain? Ayo. Diam semua. Tiba-tiba dia ngacung. Dilihat lagi. Utsman lagi kata Rasul. Utsman mau ngapain lagi? Kalau nggak ada lagi Rasul, saya tambahin dah 1000 ekor unta beserta perbendaharaan harta yang ada di atasnya lagi. Masya Allah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Didoakan, tabarakallah ya kan, masya Allah. Dah turun Utsman ya. Ayo siapa? Siapa lagi? Yang mau lelang itu Pak? Ya kan, lelang itu kan. Diam semua. Ada yang ngacung lagi. Rasul lihat lagi. Lah Utsman, ngapain lagi kamu ngacung lagi kata Rasul?
Kalau nggak ada lagi ya Rasulullah, biar saya tambahin lagi ya Rasul, 1000 ekor onta lagi plus dengan perbendaharaan harta yang ada di atasnya. Masya Allah udah 3.000. Itu dikali berapa coba kalau sekarang? Zaman dulu tidak ada alat transportasi yang bisa mengangkat beban sebanyak dan seberat onta, nggak ada. Ya, tuh Masya Allah luar biasa. Ya, mungkin ini, kalau siapa yang ingin ini bersedekah amal jariah, saya Pak Ustadz. Oh Masya Allah Bapak Fulan, berapa Pak? Dikit aja lah Ustadz, 1 miliar aja. Ya sudah alhamdulillah, didoakan gitu. Kan tadinya ada yang mau nunjuk 100.000, jadi gak enak kan? Jauh amat dari 1 miliar ke 100.000 kan? Kalau di masjid-masjid di pasar itu kan kadang-kadang kalau ada lelang ya 100, 50, 200 masih imbang lah. Ini baru tunjukan pertama udah 1000 ekor onta. Jangankan 1000, 10 aja belum tentu punya sahabat yang lain kan. Nah ini dilihat sama Ulbah, waduh. Dan Rasul sudah membaca kalau begini surga diambil semua nih sama Utsman nih. Akhirnya kata Rasul, sudah ya. Saya tunggu di sini, pulanglah kalian semua ke rumah masing-masing. Kalau ada yang ingin diinfakkan untuk pasukan yang sulit, datanglah ke masjid, temui saya. Bubar semua jemaah sholat itu. Ya Ulbah mah memang rumahnya di masjid, ya nggak pulang lah dia. Ya, tapi di situ dia mendapatkan pemandangan yang amat sangat memilukan hati. Ya. Kalau Bapak Ibu nanti tahu kisahnya Umar sama Abu Bakar berlomba-lomba ya di perang Tabuk gitu. Umar tuh ngeduluin datang. Umar bawa berapa? Umar bawa separuh hartanya. Kata Umar di perang Tabuk, nah inilah saatnya saya mengalahkan Abu Bakar. Umar tuh nggak apa-apa disaingin yang lain, asal jangan disaingin sama Abu Bakar. Ini dua sohib ini, masya Allah, fastabiqul khairatnya luar biasa nih, berlomba-lomba dalam kebajikan ini. Ya, bukan berlomba-lomba bagus-bagus mobil, pemewah-mewah rumah, bukan. Fastabiqul khairat dalam rangka apa? Bersedekah. Nah, datang Umar bin Khattab, Rasul, ini separuh harta saya bawa semua. Wah, kata Umar, kalah kayaknya Abu Bakar kali ini ya. Sudah dikasihin, Umar nyumput di belakang apa tiang Masjid Nabawi. Pikir dia nggak peduli, yang lain datang dah pokoknya ya kan, saya nggak peduli. Yang dia tunggu cuma satu, Abu Bakar itu rumahnya paling jauh, nggak dekat Masjid Nabawi, dia di pojok rumahnya ya kan. Yang lain datang dibiarin, yang ditunggu sama Umar cuma satu, Abu Bakar datang beneran yang ditunggu. Abu Bakar datang dengan membawa gembolan uang ya kan, dihamparkan di pangkuan Rasulullah. Umar ngelihat, melotot Umar. Duh katanya. Didengar percakapannya, ditanya sama Rasul. Ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlika wa usratika. Abu Bakar, kamu bawa harta kamu sebanyak ini, apa yang kamu sisakan buat keluarga kamu dan kerabat kamu? Apa jawaban Abu Bakar? Abqaitu li ahli wa usratihi Allah wa Rasuluhu. Saya sisakan buat keluarga dan kerabat saya Allah dan Rasulnya. Kata Rasul, nah berarti ini semua harta kamu? Iya ya Rasulullah. Lemes Umar bin Khattab di belakang. Saya bawa separuh, dia bawa semua katanya kan. Masya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW, manafa'ani mal kama di Abi Bakrin. Tidak ada harta yang lebih bermanfaat di sisi saya daripada hartanya Abu Bakar. Makanya beliau itu akan tetap menjadi orang terbaik setelah Rasulullah di atas muka bumi sampai hari kiamat. Walaupun zaman sekarang ada orang yang bisa bersedekahkan hartanya seperti hartanya Abu Bakar, bisa ada. Tapi kan takarannya beda. Kata Rasulullah, di akhir zaman orang menyedekahkan hartanya emas sebesar Jabal Uhud tidak akan mampu menyaingi sedekah sahabatnya walaupun cuma dengan 1 mud. 1 mud itu ya 2 genggam tangan orang dewasa, nggak bakal bisa ya, karena mereka keimanannya begitu luar biasa ya. Masya Allah. Lebih fenomenal lagi siapa? Utsman datang lagi bawa 1000 keping dinar. 1 dinar dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Berapa? 4,25 gram emas. Berarti kalau 4,25 gram emas misalkan LM, berapa itu 1 kepingnya itu? Sekarang segram berapa ibu-ibu?
Wih, 800. Alangkah cepatnya naiknya. Ya, 800 kali, kalau kali 4 aja udah berapa? 3.200.000 ditambah yang seperempatnya. Seperempat berarti berapa? 200. Ya kira-kira 3,5 juta lah. Dikali 1.000, 3,5 miliar. Sampai kata Rasulullah, madara Utsman fa'ala ba'dahu, madara Utsman fa'ala ba'dahu. Habis ini nggak bakal ada nih yang bisa ngasih mudarat sama Utsman setelah yang beliau lakukan ini. Oh ya benar, Utsman tuh ibadah hartanya itu luar biasa. Makanya walaupun beliau itu dalam segi kepemerintahan banyak yang menyoroti beliau itu paling lemah dalam pemerintahan, karena memang beliau itu menerapkan sistem apa? Nepotisme. Di zamannya beliau memerintah itu gubernur-gubernur tuh kerabatnya. Tapi nepotismenya bener loh. Asal sesuai dengan kalian. Jangan orang ibaratnya maaf ya, kuliah jurusan mesin ditaruh di kepala dinas peternakan misal ya, atau pertanian. Nah, gimana ceritanya? Jabatan politik dong kalau seperti itu mah. Ya, kalau Utsman enggak. Tapi memang iya harus diakui ada unsur nepotisme. Tapi kan kata Rasulullah, madara Utsman fa'ala ba'dahu. Ya, walaupun beliau dikatakan lemah, tapi lihatlah bagaimana ketika beliau syahid. Ingat ya, beliau syahid ketika beliau sedang berpuasa. Di hari beliau syahid, beliau bercerita kepada pembantunya ba'da salat duhur. Kok habis salat duhur tadi saya tertidur, tiba-tiba saya bermimpi Rasul mendatangi saya, seraya mengatakan, Utsman, hari ini kamu berbuka puasanya sama saya ya di surga katanya. Dan beliau terbunuh ba'da salat asar dalam kondisi berpuasa. Masya Allah. Jadi beliau tuh jor-joran saudaraku. Semua ahlul Madinah datang kemudian apa? Datang bersedekah. Semiskin-miskinnya orang Madinah datang dengan membawa 2 telapak tangan kurma. Rasul nggak punya lain ya Rasul, di rumah cuma nyari bekal, cuma ada ini ya Rasulullah. Didoakan sama Rasul. Dan semua pemandangan tersebut dilihat langsung dengan mata kepala sendiri oleh sahabat Ulbah bin Zaid Al-Haris. Ngenes amat saya ini ya Allah katanya. Sudah ditolak berjihad, nggak bisa memberikan apa-apa. Wis lah, daripada banyak ngenesnya di masjid, keluar masjid lah, nyari suasana segar, larilah dia ke pasar, ke jalan-jalan. Tapi salah dia. Ternyata hari itu pembicaraan semua manusia di pelosok kota Madinah adalah terkait kapan jihad ini mau berangkat, kapan Rasulullah memberangkatkan kita. Waduh, kata beliau, di masjid kayak gitu, di sini. Wah, kalau kita pesertanya enak, ya kayak ibu nggak diajak jalan-jalan lah. Ya kan, nggak diajak haji gitu, semua orang haji, ngobrol haji kan 4 juga. Waduh, saya ditinggalin lagi di sini kan, ya kan, galau lah. Akhirnya sudahlah, nggak ada tempat mengadu kecuali Allah. Pulang lagi ke rumahnya. Rumahnya di mana? Ya masjid lah. Pulang lagi dia ke masjid. Ya, nyampe masjid akhirnya sudahlah. Sampai waktu malam tiba, habis sholat isya itu guling kiri, guling kanan. Bukan karena tempat tidur yang keras, nggak bisa tidurnya. Hati ini gelisah. Ya Allah, gini amat ya Allah, kata beliau. Iya kan? Tapi karena memang susah sekali menghilangkan rasa gelisahnya, akhirnya beliau ingat obat gegana salah satunya adalah qiyamul lail. Obat gegana, gelisah, galau dan merana. Nah, jadi kalau kita lagi gelisah, lagi galau, ada merana, lagi melau-melau dikit, obatnya salah satunya selain mengelus kepala anak yatim yang kita santuni adalah qiyamul lail. Ketika semua sudah terlelap di Masjid Nabawi juga sudah kosong gitu ya, semua orang sudah tidur, beliau ambil air wudu, satu jubah beliau jadikan sejadah, salatlah beliau. Sholatnya sih biasa, tapi munajatnya yang luar biasa. Loh kok sampai tahu munajatnya? Katanya nggak ada orang, Jibril loh yang ngasih tahu. Munajatnya sederhana. Saya bahasakan dengan bahasa saya saja lah ya, bukan supaya lebih dramatisir, bukan, tapi lebih mudah memahaminya. Jadi beliau tuh bermunajat kira-kira gini kepada Rabbnya. Ya Rabb, katanya, saya ini ridho dengan semua ketetapanmu ya Rabb. Demi Allah ya Rabb, hamba ridho
engkau jadikan hamba seperti ini. Kalau bahasa lainnya gini, beliau tuh ridho, beliau tuh dijadikan orang fakir, ridho. Enggak mau ngugat sama Allah, ridho beliau itu, benar-benar ikhlas. Tapi beliau ngadu, tapi Rob, jangan pula ya Rob, ketika aku terhalang berjihad bersama dengan Rasulmu, dan Rasulmu juga tidak bisa memberikan apa-apa kepadaku sehingga aku bisa berjihad bersama dengan Rabbmu. Jangan pula engkau halangi aku untuk berbuat baik kepada sesama kaum muslimin. Hari ini aku melihat ya Rabb, katanya, sahabat-sahabatku semua penduduk Madinah, mereka berlomba-lomba bersodakoh di jalanmu ya Rabb. Sedangkan aku, apa yang harus aku sodakohkan ya Rabb? Diulangi, apa yang aku sodakohkan ya Rabb? Diulangi lagi sama beliau, berulang-ulang sampai lisannya tuh berlomba-lomba dengan air matanya yang turun. Saya bisa sodakoh apa ya Rabb? Sampai akhirnya beliau memutuskan, ya Rabb, agar diri ini bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Malam hari ini ya Rabb, malam hari ini ya Rabb, aku ikrarkan ya Rabb, aku menyedekahkan harga diriku di hadapanmu ya Rabb. Aku bersodakoh atas setiap perlakuan zalim seorang muslim kepada diriku di masa yang akan datang ya Rabb. Hamba ikhlas ya Rabb, hamba ridho ya Rabb, hamba sedekahkan harga diri hamba ya Rabb. Ini kan sedekah yang di luar masuk akal lah, di luar nalar kalau menurut saya. Sedekah harga diri. Kalau saya terjemahkan begini Pak, ya, dan saya mungkin belum sanggup seperti itu. Banyak orang beriman juga belum sanggup. Gini loh, menyedekahkan harga diri itu seperti ini. Atas setiap perlakuan zalim seorang muslim kepada saya. Jadi Ulbah itu mengatakan, kalau suatu saat ya Rob, ada orang mendolimi saya terkait diri saya ataupun harta saya, nggak bakal saya ambil kisosnya. Itu sedekah saya untuk mereka. Kalau ada yang ngegibahin, jangan hukum mereka ya Allah. Jangan hukum orang-orang yang menggibah saya ya Rob. Itu sedekah saya kepada mereka. Padahal tahu kan bagaimana hukuman gibah kan? Betul? Ya kan, makan bangkai. Rasul ketika menerangkan muflis min ummati, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah alladzi ya'ti yaumal qiyamah bis salati waz zakati was siyami, orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, pahala amal ibadah yang lain, tapi dia juga datang dengan menyakiti hati hambanya, saudaranya, menggibah saudaranya, sampai habis tuh pahalanya dikasih sama orang yang dia gibahin sama dia. Tapi kata Ulbah, saya sodakohin itu. Kalau terkait harta, seandainya suatu saat beliau punya harta diambil oleh orang lain, jangan dikisos di hari kiamat. Itu sodakohnya beliau kepada yang bersangkutan. Kan ini luar biasa Pak. Kita aja sering ngomong begini ya, kamu bolehlah ngomong macam-macam sama saya, asal jangan kamu singgung harga diri saya. Betul gak Pak? Kita ini apalagi orang Sumatera, orang Lampung ini, harga diri dicutil sedikit, woi badik melayang Pak. Ya. Betul gak Pak? Saya tujah kamu nanti. Kalau orang Lampung kan begitu, ya kan? Iya. Jangan kamu ngungkit-ngungkit harga diri saya. Ya. Ya saya tahu lah tipikal. Saya qadarullah Pak, orang Sumatera, saya orang Lahat Pak. Ya. Saya tahu benar bagaimana tipikal bapak saya yang akhirnya nurun juga ke saya gitu. Ya kan? Ya. Orang bolehlah ngomong macam-macam, tapi kalau nunjuk hidung awas, hati-hati katanya. Kalau sampai nunjuk hidung harga diri benar katanya gitu kan. Ulbah begitu luar biasanya. Ya. Bersedekah dengan sesuatu yang luar biasa. Nangis beliau, dan tangisannya itu baru berhenti ketika telinga beliau menangkap langkah yang beliau hafal. Langkah siapa? Langkahnya Bilal. Kaget beliau. Bilal sudah mau masuk masjid karena ingin mengumandangkan azan yang pertama. Karena kalau azan yang kedua kan biasanya dikumandangkan oleh sahabat Abdullah bin Umi Maktum. Cepet dihapus air matanya, eca-ecanya seperti orang yang duduk aja lah gitu ya, nggak mau ketahuan habis nangis gitu ya. Disamarkan dengan ngambil air wudhu kembali. Sudahlah.
Ya, dah habis itu beliau lanjutkan zikirnya, wiridnya gitu ya. Sampai akhirnya azan subuh berkumandang. Pagi itu sholat subuhnya spesial. Kenapa? Rasulullah sedikit menyingkat sholat subuhnya. Dan beliau setelah berzikir singkat, tiba-tiba beliau menghadapkan tubuhnya ke hadapan jamaahnya. Kemudian beliau bertanya, Ayuhal muslimun, man tasaddaqa fi hadhil lailah. Ayo kaum muslimin, siapa yang tadi malam sudah sedekah? Ditanya sama Rasul. Diam semua. Pada saat itu semua pandangan para sahabat terarah ke satu sosok. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar karena menjadi pusat perhatian, beliau mengangkat bahunya, ngasih isyarat, belum woi. Bukan saya gitu kan. Abu Bakar ngasih kode, beralih ke pandangannya siapa? Umar. Umar juga sama. Belum, geleng. Belum juga. Habis itu ke siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pun tidak. Diulangi lagi sama Rasul. Ayo siapa di antara kalian yang malam tadi sudah bersedekah katanya? Enggak ada. Akhirnya Rasul terpaksa nyebut nama. Aina Ulbah bin Zaid Al-Harisi. Mana Ulbah bin Zaid Al-Harisi? Kaget semua orang. Loh, kenapa nama orang ini disebut? Ternyata orangnya di pojok sop pertama. Ulbah juga kaget. Lah beliau enggak ngerasa sedekah kan? Dia nanya, angkat tangannya, labbaika ya Rasulullah. Saya ya Rasul katanya. Anta Ubah istaqim wa taqaddam. Ubah berdiri kamu. Ayo maju katanya. Kaget para sahabat. Ini ada apa nih urusan ini? Panggil. Begitu nyampe dekat kepada Rasulullah, ingat nih kata-kata yang membuat para sahabat tercengang. Ulbah, laqad akhbarani Jibril anna shadaqatuka fi hadhil lailah maqbulatun indallah. Ulbah, tadi saya dikasih tahu sama Jibril, sedekah kamu sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Saya merinding nih menceritakannya. Sedekah dari seorang fakir, pengumumannya langsung dari Allah ke Jibril, Jibril ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mengumumkan langsung dengan lisannya. Kan para sahabat tercengang, ya Allah, hebat amat nih Ulbah. Enggak dikenal tadinya sebagai siapa-siapa, kok tiba-tiba sedekah langsung diumumin. Emang sedekah apa sih, sebesar apa sih? Utsman aja enggak kayak gitu katanya. Akhirnya setelah bubar ditanya, kamu sedekah apa memang tadi malam? Enggak. Akhirnya dia ceritakan munajatnya. Wah Allah, kenapa enggak ngomong katanya. Kalau pengen berangkat jihad ya biar saya yang nanggung gitu. Orang beriman tuh begitu. Sesusah-susahnya orang beriman, mereka masih punya ifah, sifat muruah, tidak mudah menceritakan permasalahan hidupnya kepada orang lain. Tempat mengadu mereka sama Allah. Nggak kayak kita. Susah sedikit curhat sama kawan kantor. Susah sedikit, lebih parahnya lagi curhat di wall Facebook. Kayak Facebook itu dinding ratapan. Ya Allah, susah sekali hidup ini ya Allah katanya. Emang Facebook bisa ngomong amin? Bisa. Dijadikan status. Orang beriman tuh tempat curhatnya yang pertama adalah Allah. Yang kedua adalah ulama. Curhat sama kawan gak dapat solusi. Paling solusinya sabar ya bro. Amin ya robbal alamin. Itu solusinya. Kalau mau curhat sama Allah, ngadu dulu sama Allah. Nanti Allah punya skenario mendatangkan rezekinya kepada kita. Kisah ini sesungguhnya harusnya memukul kita semua. Spirit inilah yang saya akhirnya jadikan untuk mendirikan Majelis Taklim Al-Faruq tahun 2010. Saya tuh mau bobo ya. Yang saya ingat-ingat ceritanya kisah itu. Saya itu jujur demi Allah, kadang-kadang keluar air mata ingat sosok Ulbah. Ya Allah, saya ini nggak sesusah Ulbah. Semiskin-miskinnya saya, walaupun saya tinggal di dalam gang, ya saya masih punya rumah yang bisa menaungi saya dari teriknya panas matahari. Kalau hujan saya nggak kehujanan. Walaupun saya nggak punya AC, saya masih punya kipas angin. Walaupun makan saya nggak mewah, saya masih bisa makan sehari 3 kali. Ulbah dengan keterbatasannya dijuluki si fakir dan dermawan.
Kita dengan segala macam pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, spirit apa yang sudah kita berikan kepada umat Islam? Apa yang sudah kita berikan kepada umat Islam? Bahkan kita cuma mampu bisa bersedekah hanya ketika di bulan Ramadan. Itu pun berbentuk zakat. Ya Allah, Bapak Ibu, kita tidak akan pernah mulia dengan amalan wajib. Kita nggak bakal pernah bisa mulia dengan amalan wajib. Karena amalan wajib, kalau dinilai dari sisi pedagang, dia modal. Yang bisa memuliakan kita di hadapan Allah adalah amalan sunnah, sebagai penambal daripada amalan wajib kita. Orang bayar zakat mah wajar. Kenapa? Lah sudah sampai nisab semahulnya ya wajib bayar zakat. Kalau orang nggak bayar zakat, dosa nggak kira-kira? Dosa. Karena ada ancaman neraka dari orang-orang yang tidak membayar zakat, makanya orang bayar zakat. Itu motivasinya. Tapi beda dengan amalan sunnah seperti sedekah dan infak. Nggak ada paksaan, belum sampai nisab, belum sampai haul. Tapi dia tahu, ya Allah, walaupun belum sampai nisab, belum sampai haul, ya Allah, tapi di dalam harta saya terkandung hak milik orang lain. Ya. Tanyakan diri kita, apa yang sudah kita keluarkan untuk umat Islam? Sedangkan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Kalau kita mau membuka lebar-lebar mata kita, kita mau membuka lebar-lebar telinga kita, masih banyak saudara-saudara kita yang kesusahan. Sekitaran Bandar Lampung masih banyak orang-orang yang susah. Pertanyaannya, apa yang sudah kita berikan kepada mereka? Saya bilang sama murid-murid saya di Majelis Taklim Al-Faruq, kita bukan orang yang berpunya, tapi kita harus bermanfaat bagi umat. Kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada umat dalam bentuk harta, ayo kita cari orang yang berharta, kita salurkan harta mereka. Kita sedekah dengan sedekah dengan pemikiran dan tenaga kita. Orang-orang di lembaga amil zakat juga spiritnya begitu. Ya. Karena tahu kalau cuma dari harta kita nggak bakal cukup, kita cari orang lain. Ya. Itu yang saya bilang calok kebaikan. Ya. Kan sama pahalanya. Kalau saya memang Majelis Taklim Al-Faruq itu bukan lembaga amil zakat, tapi sering sekali dapat titipan zakat. Saya udah bilang, Bu, kami ini bukan lembaga amil zakat. Nggak apa-apa lah Pak Ustadz, titip sama Pak Ustadz aja. Setiap Ramadan tuh kadang-kadang angkanya di luar kepala saya, sampai ratusan juta. Adalah model Masjid Jogokarian aja, kasih. Kalau bentuknya zakat, saya harus kasihkan langsung ke orangnya. Kecuali kalau bentuknya sedekah, bisa diberdayakan untuk bangunan, untuk apa. Kalau zakat kan memang 8 asnaf itulah, nggak ada yang lain. Ya. Kadang-kadang Masya Allah, kita susah mendapatkan spirit dari sahabat Ulbah di tengah-tengah keterbatasan yang mampu berbuat untuk umat Islam. Sulit sekali bagi kita. Situ kadang-kadang harus ngomong sama bapak-bapak, ibu-ibu jemaah saya, Bapak, Ibu, kalau bisa ya bayar zakat itu pakai hati, jangan pakai otak. Kalau pakai kalkulasi itu kadang-kadang, saya itu kadang-kadang horor kalau ditanya jawab sama jemaah, Ustadz, bayar zakat itu neto apa bruto ya? Waduh, saya bilang udah mulai diakal-akalin nih. Neto atau bruto seperti itu. Potong cicilan dulu apa hasil bersihnya Pak Ustadz? Saya yakin kalau dipotong cicilan dulu semuanya, orang Indonesia ini nggak ada yang bayar zakat. Kenapa? Hobi ngutang orang Indonesia ini. Rumah KPR, mobil motor leasing, seibu-ibunya Tupperware aja ngeridit. Saya pernah marahin sama pedagang Tupperware loh. Istri saya pengen bayar cash, dia omongin gini, Mbak, kenapa nggak nyicil 10 kali aja, kata dia. Saya bilang, Mbak, orang istri saya mau bayar cash kok disuruh kredit, saya bilang. Saya ngomong gini, Mbak tahu nggak, satu-satunya jenazah yang pernah tidak mau disolatkan oleh Rasul adalah jenazah yang punya utang. Enak kalau punya utangnya miliaran, utang Tupperware. Saya bilang, nggak enak. Dan kita tuh begitu kadang-kadang, punya pemikirannya salah. Kalau bisa ngutang ngapain cash katanya. Salah, kalau bisa cash ngapain kredit, jangan ngapain ngutang. Ini kalau nggak punya utang, hidup nggak punya gairah Ustaz.
Saya kerja nggak bakal giat kalau nggak punya utang. Kalau punya utang kan, kayaknya semangat bener buat nyaur cicilan katanya. Ya, prinsip dari mana ini? Islam nggak pernah ngajarkan begitu, nggak? Ya, masa itulah katanya orang Indonesia itu hobi bener ngutang, sampai setupperware pun ngutang. Kenapa sih nggak beli cash aja gitu, dibudayakan? Qanaah, belum mampu beli jangan beli. Ya kan? Ini enggak, wah ya Allah, ada cicilan sekian persen, bunga 0%. Hobinya bukan main, pada riba itu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min Kalau udah nanya bruto neto tuh kadang-kadang ya Allah, jangan nanya seperti itu. Ingatlah, walaupun harta kita belum sampai pada nisabnya, spiritnya dalam harta saya ini terkandung hak milik orang lain. Mohon maaf, saya sudah ngajarin anak istri saya, di rumah itu ada amplop-amplop. Saya ini tidak bisa Pak kalau ngeluarin uang langsung banyak gitu. Saya takut sifat bakhil saya nanti menguasai saya. Makanya kalau pengen sedekah itu dimulai dari yang paling sedikit. Kalau ngitung bulanan mungkin nggak wajib, tapi walaupun nggak wajib keluarkanlah. Ya. Enak kalau kita bulanan atau harian tuh nggak harus 2,5%, nggak harus 2,5%, 10%, 20% pun boleh. Dan kalau kecil, kalau 10%, 20% nggak kerasa insya Allah. Tapi kalau besar, yang dikeluarkan dari 2,5%-nya 20 juta, banyak amat ya. Bakhil mulai. Maka sembelih sifat bakhil kita dengan cara apa? Nyicil. Makanya dalam fikih itu ada ulama yang memperbolehkan zakat tahunan kita itu boleh dicicil asalkan diniatkan. Nah, yang jadi permasalahan gini, kalau ada bagian di antara kehidupan kita yang di situ terdapat ruang kita nggak bayar zakat, apapun alasannya, kan bayar zakat tuh kalau sampai nisab sampai haul Pak Ustadz, tapi pasti ada yang salah. Infak nggak pernah, zakat nggak pernah. Tapi kapan ada pembagian zakat ngantri nomor 1, pasti ada yang salah di situ. Ya, salah kita sebagai seorang muslim kalau punya sifat pengen menerima tapi jarang mau membantu. Belajar kepada sahabat Ulbah bin Zaid al-Harisi. Di tengah-tengah keterbatasannya, di tengah-tengah kekurangannya, beliau ingin mencari cara di hadapan Allah. Harus ada bagian dalam diri saya yang bermanfaat bagi orang lain. Sehingga akhirnya beliau terpaksa harus mensedekahkan harga dirinya. Dan itulah spirit dari sebuah motivasi dari Rasulullah dalam sebuah hadisnya yang berbunyi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi kalau kita manusia hidup tidak bisa bermanfaat bagi manusia yang lainnya, kalau kata Buya Hamka, apa bedanya kita dengan binatang? Kata beliau, ingat loh, beliau ini ulama karismatiknya kita loh. Kalau kita manusia hidup sekedar hidup, monyet di hutan pun bisa hidup. Yang membedakan kita dengan monyet, kita dengan binatang adalah status sosial kita, di mana kita saling melapangkan, saling meringankan kebutuhan, kesulitan kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Lembaga amil zakat adalah sebuah wadah yang memudahkan kita untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah kita. Karena bisa jadi kita orang-orang yang sibuk, orang-orang yang terhalang untuk menemui mustahik langsung, percayakan sama mereka. Mudah-mudahan mereka berlaku amanah dan insya Allah apa yang kita berikan akan sampai kepada mereka juga. Ya, jadi silakan Ibu, ya Bapak, ya. Jadi kita bangun spiritnya Ulbah bin Zaid al-Harisi ini, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya tutup dengan sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha fi aunil abdu makanal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa membantu hambanya selagi hambanya mau membantu sesama saudaranya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berfaedah, bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf kalau ada perkataan atau contoh-contoh dari saya yang menyinggung hati bapak-bapak dan ibu sekalian. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya,
dan saya hanya penyambung risalah Allah beserta Rasulnya. Tapi kalau ada kesalahan datangnya dari pribadi saya sendiri, kepada Allah saya beristighfar, kepada Bapak Ibu semua saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qauli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab langsung ya. Langsung ya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi ada pertanyaan, bagaimana kalau kita menyumbang bersedekah kalau niatnya supaya kita tidak konsumtif. Baik. Rasulullah SAW beliau dalam sebuah hadis yang populer sekali, hadis ini pernah mengatakan, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Amal itu tergantung niatnya. Seseorang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Misal ibu-ibu puasa, niatnya supaya kurus. Misal Pak ya. Misal ini ya. Kalau niat puasa karena kurus, dapatnya kurus, pahala. Wallahu a'lam bishawab, karena yang diniatkan kurus, karena kata Rasul walikul limri'im manawa, manusia dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Nah, oleh karena itu ketika kita bersedekah, maka niatkanlah sesuai dengan keinginan kita. Misal kalau dulu terlalu banyak harta haram yang masuk dalam perut kita, ketika kita bersedekah perlu juga Pak kita niatkan, ya Allah, hadza li ibtigha'i mardatillah, ya Rabb, ini semua dalam rangka mencari ridhomu. Tapi selain daripada itu, ini juga hamba niatkan sebagai kafarat, ya Rabb. Kafarat itu denda, karena dulu banyak memakan harta yang haram. Jadi kafarat itu Pak, karena sesuai dengan apa yang kita niatkan. Maka saran saya Pak, jangan kecilkan niat itu. Jangan niatnya cuma supaya tidak konsumtif. Yang pertama cari ridho Allah. Yang kedua mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi umat. Kalau tidak konsumtif, itu efek positif dari orang yang gemar bersedekah. Jadi kira-kira begitu ya Pak. Jangan disempitkan ininya Pak, niatnya. Jadi malah dilebarkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak Joko? Tadi maksudnya sedekah atau hutang? Oh. Ini utang. Utangnya gimana biar nggak konsumtif? Oh, utang. Oh, saya kira sedekah. Bagaimana kalau kita berhutang biar tidak? Ya utang itu kan konsumtif Pak. Gimana maksudnya? Kita pinjam uang untuk bangun, biar kalau bisa bisa bangun, kalau nggak bangun kan kita sering ke mall, sering jajan gitu Pak. Oh gitu. Kalau untuk membangun rumah ya enggak apa-apa Pak. Ya, apalagi rumah itu hak primer daripada anak dan istri kita, nggak apa-apa. Intinya jangan sampai harta kita itu tidak ada sisi manfaat untuk umatnya Pak. Ya, jadi prinsip dasarnya gini, dalam setiap harta kita itu terkandung hak umat. Ya, walaupun belum sampai nisab dan haulnya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bu Ngatini ada? Ini pertanyaannya ditodong kayaknya, harus nanya. Tapi memang harus begitu Pak, nggak apa-apa Pak. Clear ya Bu Ngatini tadi ya? Istrinya beliau maksudnya. Oh beliau. Suami istri suruh konfrontasi ya. Masya Allah. Baik, silakan ada yang lain. Ardi mungkin. Oh silakan Mbak Ros. Kalau kita mau memberikan ke orang tua, misalnya kita niatnya itu sifatnya kewajiban seorang anak atau untuk bersedekah. Supaya kita bersedekah ini tetap ke tempat yang lain, kalau umpamanya di keluarga sendiri atau orang tua atau siapa ada kekurangan, sebaiknya bagaimana Pak Ustaz? Saya tanya dulu. Atau kewajiban? Nanti dulu, saya tanya dulu. Itu uangnya uang siapa? Uang anaknya gitu. Uang anaknya? Uangnya uang saya. Oh, bukan pemberian suami, bukan? Yang antara suami. Gini Bu, saya jelaskan dulu. Mohon maaf, saya jelaskan dulu. Bagi seorang wanita, dia harus bisa membedakan mana harta suaminya, mana milik dia pribadi.
Makanya ibu harusnya nanya sama suami, nafkah buat saya mana, nafkah buat keluarga mana, karena itu beda. Saya kasih senjata nih ibu-ibu nih, ya, loh, nafkah buat istri beda untuk pribadi. Jadi suami nggak bisa gugat. Ada ibu ngasih bulanan buat keluarga, yaitu keperluan istri berikut dengan anak-anak. Karena nanti akan keterkaitannya bagaimana hukum seorang wanita yang bersodakoh kalau dia sudah punya suami. Karena gini, banyak wanita bersodakoh dengan harta suaminya tanpa seizin suami, itu keberkahannya hilang. Itu loh, makanya tadi saya tanya, itu uang siapa dulu yang ibu bantu? Uang sendiri, hasil kerja sendiri, atau warisan? Ya. Kalau saya malah hilang fokus terus, ibu pengen bersedekah kepada keluarga, pengen bersedekah. Tapi ada keluarga yang kekurangan, sebaiknya untuk keluarga yang didahulukan keluarga dulu atau? Ya, oke. Ya. Taruhlah ini uang sendiri, kemudian ingin bersedekah. Mana yang harus saya dahulukan, keluarga atau orang lain? Saya jawab, ya. Rasul pernah mengatakan, as-shadaqatu 'ala dzawi rahimi sintani. Kalau kita bersedekah, kalau disebutkan kalimat sedekah ini berarti bisa di dalamnya zakat, infak atau sedekah itu sendiri kepada orang yang memiliki kekerabatan, dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung tali silaturahim. Dan memang yang paling lebih dekat, Rasulullah pernah mengatakan wabda' bimam ta'ul. Kamu mulai sedekah kamu dari orang yang kamu tanggung, yang memiliki kekerabatan. Contoh, kita bagi laki-laki yang lebih berhak untuk kita nafkahi, yang pertama siapa, Pak? Orang tua. Saya pikir mau jawab istri ya. Makanya saya bilang ke bapak-bapak dulu nih, ya kan? Ke bapak-bapak dulu. Yang paling berhak pertama, kalau ada orang yang lebih berhak terhadap harta kita daripada istri dan anak-anak, orang itu namanya orang tua. Habis itu anak dan istri, baru kemudian ke bawahnya lagi, seperti itu ya. Beda kalau nanti seorang istri, ibu ditakdirkan sama Allah berasal dari orang kaya, punya warisan, ya. Suaminya kerja, tiba-tiba di PHK, usaha bangkrut, ibu boleh berzakat kepada suami. Tapi kalau suami nggak boleh zakat sama istri. Kalau suami zakat sama istri namanya pelit, ya. Nah, nanti contohnya kalau ibu-ibu istrinya Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu Zainab, ya, seutama-utama sedekah dari seorang perempuan adalah sedekah kepada suaminya. Syaratnya suaminya juga berhak menerima zakat itu tadi, ya. Nah, jadi keluarga itu ada prioritas karena dia akan menyambung tali silaturahim. Tapi saran saya, kalau ini mendekati Ramadan, kalau pengen mengeluarkan zakat, saran saya sembunyikan niat zakat kita dari kerabat kita. Karena kita punya tugas memuliakan mustahik. Memuliakan mustahik. Kata Allah, wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan cara nyebut-nyebutnya dan menyakiti si penerimanya. Jangan kita sakiti hatinya. Masa kita mau sedekah sama abang kandung sendiri, ya, mau zakat sama abang kandung sendiri yang lagi kesusahan, bang, saya zakat nih ya bang sama abang, kan gak enak, muruahnya jatuh nanti. Kenapa kita nggak sembunyikan niat kita, bang, saya dapat bonus dari kantor bang, saya sisihkan sedikit, mudah-mudahan bisa buat beli baju lebaran buat keponakan, kan enak dengernya, ya kan? Ya Allah, katanya adik kandung saya memperhatikan saya yang lagi kesusahan. Boleh di dalam hati diniatkan itu zakat, boleh. Ya, itulah keutamaan kalau kita mau zakat, infak, sedekah kepada keluarga. Tapi kalau ternyata secara kekerabatan semuanya memang kita sudah dapati mereka berkecukupan, maka alihkan untuk orang lain. Orang lainnya siapa? Iya, saudara tanpa nasab. Siapa? Tetangga dulu, yang terdekat dulu. Kalau tetangga sudah nggak ada, baru silakan alihkan ke tempat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, Mumin. Ya Pak Vero, silakan Pak Vero. Nanti Pak Mukles.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz bilang kalau kita bekerja kan di kalian diniatkan ya. Ya. Kalau tak umpamanya kan saya ingin bersedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, Ustaz. Katakanlah kita mau bersedekah ke masjid. Nah, biasanya kita kan kadang-kadang kita ngasih amplop bersedekah sama. Itu apakah kita perlu niatkan sama nikahnya di masjid bahwa ini sedekah orang tua kita, atau hanya ini saya niatkan itu apa hanya mengatakan bahwa ini sudah dari saya gitu? Ya. Terima kasih. Tapi Pak, saya jawab. Kalau yang saya pahami, kalau sodakoh dari anak kandung di atas namakan orang tua kandungnya sampai Pak, silakan. Karena itu pun saya melakukannya. Qadarullah 2016 orang tua saya meninggal. Jadi saya sering sekali sekarang kalau bersodakoh itu atas nama orang tua yang sudah meninggal. Apakah harus dilafalkan? Tidak. Ya kita berikan saja, Pak, saya ada sedikit buat pembangunan masjid. Ya. Bahkan tidak ditulis nama pun nggak jadi masalah. Tulis nama itu sebenarnya untuk memudahkan laporan bagi pengurus masjid. Tapi kalau urusan niatnya kita, biarlah urusannya kita sama Allah. Begitu diniatkan, tek, nyampe Pak sama Allah. Ya, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Segala sesuatu yang kalian infakkan itu Allah Maha tahu. Ya, jadi nggak usah repot masalah niat. Yang penting diniatkan, itu intinya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Diniatkan dulu. Ya. Silakan Pak Wardan. Saya tadi mau nanya Pak Wardan. Silakan Pak. Mas Fendi, silakan. Mau ada statnya nih. Ibu-ibu ada lagi? Mas Ardi nggak nanya, Mas Ardi? Silakan. Mas Ardi tuh mau nanya gimana kalau sedekah biar cepat gitu nikahnya gitu. Ujang ya? Ya, jangan. Oh, Masya. Ya, silakan ini. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kandung? Boleh. Oh, orang tua maksudnya orang yang sudah tua? Ya, saya kasih tahu arahannya, Bu ya. Jadi zakat fitrah atau zakat yang sifatnya mal, ya, yang sifatnya wajib maksud saya, ya, itu tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib untuk kita nafkahi, karena itu namanya nafkah. Orang tua kandung kita ya kewajiban kita menafkahi, ya. Beda masalahnya misalkan seperti ini, orang tua kandung istri saya itu wajib nggak dinafkahi? Nggak, boleh berzakat. Tapi kalau orang tua kandung saya nggak boleh. Loh, kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika, kamu dan harta kamu itu milik orang tua kamu, kok kita zakat sama orang tua kita? Gitu. Kalau mertua, ya, karena mertua tidak kita tanggung tapi kita muliakan, kita anggap seperti orang tua kandung, maka boleh diniatkan. Tapi kalau sama mertua jangan sekali-sekali ngomong zakat juga. Pak zakat nih Pak ya. Waduh, saya bilang runtuh murwah mertua itu kan. Kan belum tentu semua mertua kita orang yang berkecukupan. Kalau ternyata mertua kita masuk daripada salah satu asnaf, kenapa kita harus menyalurkannya kepada yang lainnya? Proporsional lah intinya ya, untuk mertua sekian ya, biar semua mendapatkan faedahnya gitu ya. Mungkin itu husnuzon saya belum paham ilmunya saja, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Halo Bu Dewi nanya Pak Basuki tadi biar cepat bahas gitu.
Cukup, kalau cukup. Ya, alhamdulillah. Boleh. Diminta kita berdoa sebentar ya. Semoga acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidana warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajaba. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.